Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim MyCode Sistem Akuntansi ingin memperkenalkan aplikasi kami, yaitu MyCode Accounting Software. Seperti ini. MyCode Accounting Software adalah software akuntansi berbasis web. Jadi kami membuat MyCode ini dengan dasar fleksibilitas dan juga ringan, bisa digunakan dimanapun, kapanpun, dan di device manapun karena dia base-nya adalah web server, jadi tinggal ada internet dan browser bisa dijalankan seperti itu. Dia tidak memiliki penyimpanan yang berat karena dia basicnya web server, jadi bisa diakses dimanapun dengan spek apapun. Karena keluasan ini kami memilih web server sebagai base dari pembuatan MyCode ini, seperti itu. Untuk selanjutnya, web server ini di-hosting dengan hosting biasa kami, yaitu hosting yang cepat, tanpa perlu takut akan ada lag-lag dan segala macam. Itu tergantung sinyal dari pemakai seperti itu. Dan tanpa ada takut kendala, malam hari lupa menginputkan laporan, atau sedang luar kota, susah menginput laporan, tidak ada program sendiri. MyCode ini bisa diakses di handphone, di smartphone lain, atau intinya yang ada web browsernya seperti itu dan juga ada internet. Nah, untuk di sini ini adalah landing page halaman login. Login di sini membutuhkan username dan password. Tentu saja ini untuk membagi antara user leveling pemakai dari sistem akuntansi ini. Untuk username dan password ini hanya bisa disetting oleh programmer. Karena apa? Mengingat suatu data itu adalah rahasia, makanya yang bisa menyeting adalah dari pihak programmer atas seizin dari pemilik perusahaan seperti itu. Itu kami memakai 113 untuk defaultnya. Nah, seperti ini adalah tampilannya. Nanti untuk user levelingnya saya bagi menjadi 4, yaitu gudang, admin, top manager, dan juga super admin. Super admin di sini adalah saya programmer, saya bisa mengakses apapun dan juga melihat siapa yang menginput dan juga mengganti hak akses. Nah, untuk gudang di sini hak aksesnya cuma ada 3, yaitu dashboard seperti ini, stok, itu laporan stok dan segala macam, dan juga otorisasi. Nah, untuk admin, segi admin ini lumayan banyak, di mana dia ada dashboard, penginputan kode perkiraan. Kode perkiraan di sini digunakan untuk sebagai kode atas akun-akun yang akan digunakan di software ini. Kemudian ada fitur transaksi jurnal. Transaksi jurnal ini untuk menginput transaksi harian, penjualan, pembelian, stok, dan juga berbagai laporan. Nah, di sini ada fitur ganti periode. Ganti periode di sini karena kita basicnya adalah cut off-nya per bulan dan juga per tahun, maka ganti periode sangat diperlukan untuk laporannya agar bisa real time seperti itu. Nah, jika di sini fitur top manager, ada dashboard, ada stok, ada approval penjualan, approval pembelian, ada laporan, ada ganti periode juga seperti itu. Oke, kita merambah ke gudang dulu. Di sini ada stok. Stok di sini adalah laporan stok pada time bulan tersebut ya. Sisa berapa dan segala macam akan tampil di sini semua. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam entitas, yaitu nomor, kode barang, tanggal pembelian, nama barang, kuantiti, satuan, harga rata, dan nilai juga. Seperti ini saya buat secara ringkas dan juga gampang mengakses agar pihak gudang tidak kesusahan saat mengakses. Nah, ini untuk barang masuk. Fitur ini digunakan jika admin sudah menyelesaikan pembelian, maka barang akan masuk langsung ke gudang. Nah, fitur ini digunakan agar tidak terjadi miskomunikasi antara gudang dan juga admin. Misalkan admin pesan 10, gudang yang mengecek juga ada 10 apa tidak. Itu melewat kode yang diberikan oleh admin. Seperti itu. Kodenya diinput, maka akan muncul seperti ini. Saya contohkan jika tidak kodenya tidak benar, saya kode. Nah, maka dia akan kosong seperti itu. Jika kodenya sudah benar, dicek
oleh gudang yang masuk, barang masuk apakah sudah benar. Jika sudah, simpan data, maka dia akan langsung muncul di menu laporan stok ini, seperti itu. Dengan kode barangnya, tanggal pembeliannya kapan, nama barang, kuantitas, satuan, harga rata-rata, dan juga nilai, dia sudah terbagi seperti itu. Dan juga di gudang ada fitur otorisasi. Otorisasi ini adalah list permintaan barang, di mana jika stok tadi input barang masuk itu adalah bagian dari pembelian dari admin, untuk otorisasi ini adalah bagian penjualan dari admin juga. Misalkan admin melakukan transaksi penjualan, nah gudang sebagai pemegang apa namanya kekuasaan untuk mengakses barang, maka gudang juga harus menyiapkan barang-barang yang ingin dijual oleh admin melalui seperti ini. Ini ada list kode transaksi penjualan, ada uraian. Ini adalah uraian khusus penjualan, di mana di sini terdapat nama toko seperti Roket 1, Roket 2, dan Roket 3. Nah, untuk kode lebih jelasnya, misalkan membutuhkan apa, oh Roket 1 ini mau apa, ini tinggal cetak surat seperti itu. Terus untuk di menu di admin adalah dashboard, ada kode perkiraan. Kode perkiraan di sini adalah kode untuk mengatur akun-akun yang digunakan di program ini. Seperti saya contohkan, 10, kita cek kode, oh kas golongan aktiva lancar. Ya maksudnya ini buku pembantu kas kecil seperti itu. Kenapa saya pisahkan dua? Karena ini adalah kode perkiraannya, buku besarnya, dan ini adalah buku pembantu. Misalkan kita punya 10 bank, kan tidak mungkin di neraca ditetapkan satu semua kan, makanya ini saya pisahkan. Nah ini ada seperti contoh di sini ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, nah seperti itu. Untuk golongannya dia ada aktiva, pasifa, dan laba sudah kami pisahkan. Jika misalkan diubah pasifa, oh kelompoknya apa, sudah kami pisahkan juga. Kelompok laba, nah juga sudah kami pisahkan juga. Kemudian di menu transaksi jurnal. Transaksi jurnal ini adalah transaksi penjurnalannya. Di mana di sini ada daftar transaksi penjurnalan atas bulan ini periodenya, bulan tersebut maksudnya. Ini ada nomor bukti transaksi jurnal, ada kode akunnya, ada tanggalnya, ada debit kreditnya. Saya lihat di info, oh ini transaksi apa, oh ini atas ini. Di sini ada kodenya ya teman-teman. Jadi kita meminimalisir terjadinya misleading data seperti itu. Data jurnal ada, pilih kodenya dulu, ada kas masuk, kas keluar, bank masuk, bank keluar, dan memorials. Saya buatkan lebih mudah ini untuk misalkan untuk transaksi kas masuk aja, jadi tidak usah memikirkan debit dan kreditnya. Saya contohkan satu transaksi kas masuk, kita reload dulu, transaksi kas keluar dulu ya. Kas keluar dulu, misalkan kodenya K1212, tanggalnya oke nggak usah diubah, pembandingnya adalah kas. Karena dia kas, maka akun pembandingnya harus kas. Nah, penjualannya misalkan biaya biaya makan, biaya listrik, nggak ada biaya listrik. Untuk membayar biaya listrik bulan Mei, nah, misalnya listrik bulan Desember. Sekarang ini bulan Januari ya. Dan dia 15.000. Kita klik tambah, maka dia akan otomatis tambah di sini. Jadi tidak usah perlu memikirkan debit atau kreditnya ya. Jika sudah kita klik simpan, maka dia otomatis akan menyimpan di sini. Seperti itu. Kita klik info, oh ada itu. Nah, selanjutnya untuk penjualan. Penjualan di sini ada fitur mengingatkan periode tersebut ada sudah lunas apa belum, ada juga yang belum lunas apa belum, totalnya semuanya. Nah, ini juga untuk data belum di-approve, misalkan kita sudah buat transaksi penjualan, maka dia akan tersimpan di sini dulu sebelum nantinya akan di-approve oleh top manager. Seperti itu. Jika sudah data di-approve, maka dia sudah di sini, selanjutnya dilempar ke gudang untuk masuk ke bagian otorisasi atau penyiapan dari barangnya untuk dikirim seperti itu. Jadi fiturnya kita saling mengait-ngaitkan ya, biar tidak ada miss dalam pencatatan seperti itu. Kita meminimalisir halnya terjadi kayak kesalahan dalam pencatatan. Kita tadi di penjualan ya, di penjualan seperti ini.
buat transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan sama, tapi kodenya di sini ada beda. Jika tadi di penjualan itu ada kas masuk, kas keluar, bank masuk, bank keluar, dan juga memorial. Di penjualan ini dibagi menjadi 3, yaitu DP dan juga pembayaran awal. Pembayaran awal ini adalah transaksi full dibayarkan semua di awal. Dan jika pembayaran akhir, maka dia akan dibayarkan full semua di akhir seperti itu. DP ada nomor project, ada tanggal, ada nama. Namanya ini adalah nama yang akan dituju. Misalkan Roket 1, berarti namanya Roket 1. Terus alamat. Alamatnya juga itu ada alamatnya juga. Kita bisa nginput manual. Nomor telepon dan juga arah uang masuk. Arah uang masuknya kemana? Kas atau bank seperti itu. Dan juga sisa tagihan. Ada pembayaran. Nah, sisa tagihan di sini muncul karena jika dia memilih DP dan juga pembayaran akhir, maka sisa tagihan akan muncul. Jika dia memilih pembayaran awal, maka sisa tagihan di sini adalah disable atau tidak ada karena dia sudah lunas pembayaran di awal. Nah, ini untuk penjualan ada produk yang dijual, ada bahan baku dan juga proyek lainnya. Setelah produk yang dijual di sini adalah ayam, maka bahan bakunya ada apa, dan juga biaya proyek lainnya ada apa lagi seperti itu. Sudah klik simpan data, maka dia akan langsung muncul di sini. Dan jika ini tinggal menunggu approve dari top manager. Jika sudah di-approve, maka data akan langsung masuk ke data sudah di-approve dan tinggal menunggu eksekusi dari gudang seperti itu. Dan juga untuk pembelian prinsipnya sama seperti penjualan. Ini juga ada data belum di-approve, data sudah di-approve. Ini adalah pembelian sudah lunas, ada pembelian yang belum lunas juga, berapa nominalnya. Buat transaksi pembelian juga sama, melainkan di sini ada satu saja yang dibeli seperti itu. Nah, untuk stok ini juga sama. Nah, bedanya stoknya dari admin dengan gudang di sini ada kode perkiraan barang. Kode perkiraan barang. Nah, di sini dia menginputkan kode perkiraan barang seperti itu. Apakah dia akan masuk di paha atas, paha bawah, atau dada atas, dada bawah, itu bisa diinput di kode perkiraan barang. Selanjutnya ada di menu laporan. Nah, laporan kami menyediakan lumayan lengkap. Di sini ada laporan neraca, ada laporan rugi laba, ada laporan cash flow, ada laporan perubahan entitas. Nah, selain 4 laporan penting ini, kami juga menyediakan laporan besar, laporan neraca saldo, kode perkiraan, transaksi jurnal, laporan stok, dan juga laporan rugi laba project. Untuk laporan neracanya seperti ini, sudah langsung siap semenjak transaksi diinputkan karena basisnya web server dan juga diolah secara online, maka laporannya akan cepat jadi. Seperti itu. Kami menjamin laporannya secara real time. Menjamin 100% itu secara real time. Nah, seperti ini. Dia bisa cetak PDF, jadi sudah siap seperti ini. Simple. Untuk laporannya sendiri ada banyak juga, ada laporan besar juga, ini ada berapa, oh kas kecilnya berapa, banknya berapa, bisa dilihat saldo awal dan juga saldo akhirnya. Ini juga bisa dicetak PDF juga. Laporan kami jamin komplit untuk laporan neraca saldo. Ini juga komplit juga, laporan rugi laba juga. Nah, ini ada penjualan, pembeliannya juga ada, biaya administrasi berapa, biaya pendapatannya juga berapa juga ada. Nah, untuk ganti periode seperti yang sudah saya terangkan di awal, ini adalah cut off untuk membuat laporan, di mana laporan basicnya dari laporan ini semua adalah per bulan, maka cut off-nya juga saya bikin per bulan seperti itu. Nah, untuk bagian top manager, seperti yang tadi saya bilang ada dashboard, ada stok. Stok ini juga dia hanya bisa view, karena top manager juga apa aja yang mau dilihat, ini juga ada seperti ini. Selain itu ada menu approval penjualan. Nah, ini ada menu approval. Ini juga ada aksi, info, edit. Info itu kita untuk melihatnya. Untuk mengeditnya nanti akan muncul notifikasi di bagian admin. Hapus ada, jika tidak ini salah, ini berarti dihapus juga. Seperti itu. Jika ini ada menu approve.
Jika data sudah di-approve, maka akan di sini. Dan juga di bagian manajer juga bisa melihat yang sudah lunas berapa, yang belum lunas berapa, seperti itu. Dan approve pembelian juga sama. Untuk laporan kita samakan karena juga laporan yang dihasilkan admin apabila dilaporkan akan sama, makanya kami buat sama seperti ini. Dan juga ada laporan ganti periode seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk pemaparan dari software accounting dari MyCode. Basicnya sih software ini bisa bisa di request sesuai permintaan dari klien, jadi tidak usah khawatir tentang menu-menu yang ada di sini. Intinya jika ya nanti menu-menunya bisa sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi kebutuhan dari klien, bisa bertambah, bisa berkurang, seperti itu. Terima kasih untuk pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.